hasil dari konsultasi dokter mata itu sangat penting ya, sangat penting, terutama pada kasus-kasus yang miopia tinggi. Kita nanti akan mendapatkan di sana itu sugesti atau hasil pemeriksaan dari sejawat mata, tambahan saran bagaimana untuk pertimbangan persalinannya nanti. Nah, dalam setiap kehamilan ada trimester 1, trimester kedua, dan nanti yang mau persalinan namanya trimester yang ketiga. Tentunya setiap perubahan itu kita harus informasikan karena dinamika ini akan sangat menentukan nanti dalam persalinannya gitu. Kita sering mendapatkan konsulan dari dokter Objin dalam persiapan persalinan, dijumpai mata min tinggi, memerlukan pemeriksaan dokter mata. Itu memang penting ya. Dari pemeriksaan itu akan dijumpai ya risiko-risikonya. Tetapi sebenarnya ada kesalah kaprahan dari sisi ini ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan mata pada kondisi min tinggi itu tidak harus menunggu mau melahirkan. Oke. Ya kapan dia mau mempunyai kelainan mata tinggi sebaiknya sudah diperiksa, walaupun belum menikah, walaupun belum hamil. Karena pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Sementara kejadian penipisan retina, rebekan retina, perdarahan retina itu tidak terkait dengan kehamilan, hanya terkait di risikonya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nandi Baso Firosadi dalam podcast Mata Dok, Mari Tanya Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tidak sendiri, tapi berdua. Nah, siapa dia? Di sebelah saya ada Dr. Zuda, spesialis Objin, dan ada Dr. Iqbal, spesialis mata. Apa kabar dokter? Baik ya. Dan didampingi oleh Dr. Iqbal ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja dokter, di episode ini saya ingin ngobrol-ngobrol ini dok tentang kesehatan selama kehamilan, tentang miopia, dan dalam proses persalinannya itu seperti apa kan gitu. Nggak apa-apa ya dok ya, kita bahas-bahas ini ya. Ini untuk informasi dan edukasi pasien atau teman-teman penonton setia Klinik Mata Jombang gitu nggih. Langsung saja di pertanyaannya nggih. Kadang ini kan kekhawatiran ibu hamil ini untuk dokter Zuda nih ya dok ya. Kalau dari sisi kebidanannya dok, apakah miopia tinggi ini otomatis menjadi indikasi operasi sesar dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali dan itu pasti ditanyakan. Iya dok. Dan kita harus tahu sendiri sekarang itu miopia tinggi itu berapa minus berapa ya. Iya, dok. Kita permisi ya dok ya. 6, setahu saya 6 ya. Saya masih 6 ya dok. Oke. Nah, kita harus berikan edukasi dulu. Bagaimana miopinya selama hamil ini ada perubahan penglihatan atau tidak. Nah, bila memang pasien ini ada keluhan, memang di penglihatannya tersebut visusnya itu berubah, kita harus berikan dia itu edukasi tambahan bahwa ibu ini terjadi perubahan selama penglihatan selama hamil dan harus dilakukan pemeriksaan lagi selama hamil ini. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan bersama teman sejawat kita di Polimata. Nah, kita akan konsulkan di sana mana ibu akan diperiksa lebih lanjut apa yang terjadi, apakah itu terjadi perubahan seperti apa nanti akan disampaikan ke ibu dan itu akan kita diskusikan nanti setelahnya. Oke, untuk menentukan tadi ya dok ya, apakah akan terjadi proses persalinannya sesar atau normal itu tadi ya dok ya? Betul, itu salah satu faktor yang nanti dipertimbangkan selama nanti proses persalinan. Baik dokter. Nah dokter, menurut jenengan nih ya, seberapa penting sih hasil pemeriksaan mata dalam menentukan metode persalinan itu tadi dok? Untuk saya atau dokter Iqbal? Itu saya. Untuk dokter Zuda dulu deh. Iya, bagi kami Pak Dokter Objin, hasil dari konsultasi dokter mata itu sangat penting ya, sangat penting, terutama pada kasus-kasus yang miopia tinggi. Kita nanti akan mendapatkan di sana itu sugesti atau hasil pemeriksaan dari sejawat mata, tambahan saran bagaimana untuk pertimbangan persalinannya nanti.
Nah, ini tidak hanya terjadi pada kasus miopia, pada kasus-kasus yang ada penyerta lain, kita juga informasikan juga, karena perubahan sekali lagi kehamilan itu dinamis. Jadi tidak tetap fix seperti ini kondisinya. Nah, dalam setiap kehamilan ada trimester 1, trimester kedua, dan nanti yang mau persalinan namanya trimester yang ketiga. Tentunya setiap perubahan itu kita harus informasikan, karena dinamika ini akan sangat menentukan nanti dalam persalinannya gitu. Oh, oke. Kalau dari sudut pandang Dokter Iqbal, menurut jenengan gimana, Dok? Jadi untuk pasien dengan min tinggi dengan kehamilannya, Iya, Dok. itu memang harus melalui banyak pemeriksaan, karena tidak semua min tinggi berbahaya untuk ke proses persalinan normalnya ya. Jadi ada 2 hal penting, yaitu dari hasil riwayat penyakitnya dan pemeriksaannya. Kalau memang pernah punya riwayat robekan pada retina, atau pernah punya riwayat operasi ablasi retina, atau pernah punya riwayat perdarahan retina, ya kita harus sudah langsung waspada. Oke. Kemudian kalau memang kita tidak memungkinkan untuk pemeriksaan misalnya, ya mungkin itu tanpa melewati pemeriksaan dari dokter mata, mungkin bisa langsung dijudge untuk operasi sesar. Itu kalau memang urgent ya. Tetapi kalau proses persalinan itu masih panjang, masih bisa dilakukan pemeriksaan dan mungkin tata laksana sebelum proses persalinan itu. Oke. Terus kemudian kalau dari hasil pemeriksaan ya, dokter mata akan memeriksa kondisi retinanya, karena tidak semua mata min tinggi berisiko. Pemeriksaan diantaranya adalah terjadinya penipisan retina atau robekan pada retina, itu adalah tanda bahaya. Kalau memang ada atau juga perdarahan retina, itu bisa memperburuk ya kalau pada kondisi persalinan. Ini sedikit tanya juga, Dok. Dokter apakah pernah mengalami istilah itu pengalaman lah ketemu dengan pasien? Kadang kan dari dokter objin gitu kan merujuk ke dokter mata gitu kan untuk ngecek mata gitu kan. Kadang tanya juga gitu kan, ini saya mau cek mata untuk proses kelahiran saya nanti normal atau sesar kan gitu. Apakah dokter mata juga bisa menjawab, Dok? Bisa ya. Jadi memang sering kita jumpai, kita sering mendapatkan konsulan dari dokter objin dalam persiapan persalinan, dijumpai mata min tinggi, memerlukan pemeriksaan dokter mata. Itu memang penting ya. Dari pemeriksaan itu akan dijumpai ya risiko-risikonya. Tetapi sebenarnya ada kesalahkaprahan dari sisi ini ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan mata pada kondisi min tinggi itu tidak harus menunggu mau melahirkan. Oke. Ya kapan dia mau mempunyai kelainan mata tinggi, sebaiknya sudah diperiksa, walaupun belum menikah, walaupun belum hamil, karena pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Sementara kejadian penipisan retina, robekan retina, perdarahan retina itu tidak terkait dengan kehamilan, hanya terkait di risikonya saja. Oke. Jadi dilakukan pencegahan lebih awal itu lebih bagus. Lebih jauh dari proses persalinan itu akan lebih bagus. Oke. Berarti nggak harus nunggu hamil dulu lah untuk periksa mata ya, Dok ya? Tidak. Cuman masalahnya di masyarakat kita kebanyakan tidak nyadar. Yang menyadari itu dokter objinnya, sehingga dokter objinnya merujuk. Oke. Pasiennya enggak nyadar gitu aja. Bener seperti itu, Dok nih. Iya, betul sekali. Oke. Karena pada prinsipnya di pelayanan kesehatan ya, khususnya di objin, itu kita berusaha untuk mencari faktor resiko sedini mungkin untuk menghindari komplikasi di persalinannya nanti. Dan memang kalau nanti kita ketemu kasus-kasus ini, pasti kita akan kolaborasi dengan sejawat terkait. Kalau misalkan miopi, kita akan konsultasi dengan sejawat mata. Dan apabila nanti jawabannya ternyata tidak ditemukan kelainan di retina, misalkan pada miopi nanti tidak ada istilahnya degenerasi ya, Dok ya. Ya kita akan konseling, oh ibu ini termasuk yang risiko rendah, jadi hampir sama dengan orang biasa, jadi tetap bisa untuk persalinan normal sesuai dengan indikasi persalinannya nanti. Oke. Kalau dari Dokter Yuda sendiri nih sebagai dokter objin, pernah mengalami apa ya, Dok ya, istilah itu
keterlambatan dalam mengetahui terjadinya itu tadi nggak dok? Jadi tiba-tiba periksa di trimester ketiga gitu kan, ternyata parah nih gitu kan. Pernah nggak dok? Risikonya kayak gimana itu? Ya ini kalau kita bicara kasus ya, Oke, kasus Dok. per kasus, ya kebetulan ada ya ini barusan bulan kemarin ya, di bulan Desember itu datang memang baru dirujuk karena sekarang kebijakan dari pemerintah ya, kita itu akan dikonsulin itu setelah trimester yang ketiga. Jadi pada awal-awal tuh memang banyak kontrolnya di fase 1. Nah, jadi pasien-pasien dengan penyulit itu kebanyakan baru datang ke rumah sakit itu setelah dapat rujukannya itu sudah dekat 40 minggu. Jadi kan sudah dekat persalinan. Iya ya benar. Nah, itu pada kasus itu kita dapatkan minus 11 waktu itu. Oke. Kemudian kita lakukan konsultasi segera, memang didapatkan memang ternyata ada masalah di pasien tersebut. Ya akhirnya ya kita dengan persiapan segera untuk persalinannya kita sudah lakukan konseling, memang ada risiko, pasien juga sudah memahami memang ada keluhan juga, karena kita elektif untuk tindakan persalinannya dengan sesar waktu itu. Oh, oke. Ya kebetulan ada itu. Ada sesuai ya. dengan pertanyaan. Iya ya Itu. bener-bener. Makanya. Jadi pertanyaan tuh kayaknya ya memang cerita itu. Oh gitu. Oke. Pernah terjadi berarti ya Iya, dok ya. terjadi. Oke. Baru kemarin. Siap. Nah, kalau ini untuk dokter Iqbal nih, dalam kondisi seperti ini dok, untuk ibu hamil nih ya kan, dengan miopia yang tinggi, perlu mendapatkan perhatian khusus nggak sih dok terkait persalinan dok? Sebentar, saya ingin menjawab pertanyaan yang barusan yang disampaikan ke dokter Yuda, tapi seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada saya, Iya boleh karena dok. saya juga sering menjumpai. Oh gitu. Oh Jadi, oke. Pasien dikonsulkan oleh dokter objin ke dokter mata. Tapi Bu, nanti seminggu lagi atau 2-3 hari lagi sudah mau Lahiran. Persalinan. Persalinan. EDD siapa namanya? Iya, bentar. EDD. EDD. Jadi perkiraan persalinan PP-nya. sudah dekat. Nah, kalau kita tidak menjumpai masalah pada matanya, no problem. Tapi kalau ternyata kita menjumpai masalah ada robekan retina, itu jadi masalah karena dokter mata sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Oke. Jadi pertolongan itu paling tidak itu 2 minggu sebelum peratus masih bisa. Iya dok ya. Berarti pernah ya dok ya Sering, di dokter mata. sering. Oke. Berarti tidak hanya di dokter objin aja ya, di dokter mata pun juga kayak gitu tadi ya dok ya. Kurang 3 hari ternyata udah parah. Terus apa dok solusinya dok berarti? Sebentar, jangan solusi itu dulu, tapi Iya. tanyakan dulu apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh dokter mata Iya bener. dalam mencegah itu gitu. Jadi gini, kalau kita menjumpai misalnya robekan pada retina atau penipisan pada retina yang berisiko terjadinya ablasi retina, baik pada pasien hamil maupun pasien yang tidak hamil, itu bisa kita lakukan pencegahan dengan cara di laser. Laser itu tujuannya untuk melekatkan retina pada koroidnya. Dengan di laser akan muncul jaringan sikatrik. Sikatrik itu seperti kalau kulit bekas luka itu kan Oke. lengket. Nah seperti itu. Ketika retina di laser akan menimbulkan bekas luka yang dia itu akan lebih menempel pada koroidnya. Jadi mencegah perlepasan retina atau ablasi retina. Tetapi efek itu akan maksimal setelah 2 minggu. Nah di sini masalah. Kalau dia itu sebelum 2 minggu sudah kita lakukan, insya Allah aman. Tapi kalau belum 2 minggu sudah waktunya partus, itu yang sering jadi pertimbangan. Gitu. Oke. Itu berarti yang harus dilakukan sama dokter mata ya dok ya. Jadi pada kasus degenerasi retina, tindakan golden standarnya, standar emas itu ya di laser. Di laser di sekitar robekan-robekan penipisan itulah yang kita laser. Baik. Oke, berarti untuk ibu-ibu yang di rumah yang nonton berarti udah tahu nih. Iya. Menjawab gitu kan ya. Jawab, Solusi atau yang dilakukan sama dokter mata udah sangat tepat gitu kan Ge. betul. Nah, berarti dalam kasus ini tadi dok, ibu hamil yang tadinya punya miopia yang tinggi perlu ya berarti untuk perhatian khususnya saat menjelang persalinan. Sangat perlu. Orang yang tidak hamil itu perlu, apalagi sudah mau persalinan itu perlu. Tapi sebenarnya ada kesalahkaprahan juga. Jadi sebenarnya resiko
resiko terjadinya ablasio itu tidak terkait langsung dengan proses pelahirannya, tetapi lebih pada kondisi mata akibat minnya. Ya, ini ada kesalahan operatif. Jadi apakah mata min tinggi itu pasti berisiko pada saat persalinan? Ya tidak. Terus kemudian apakah kalau ada penipisan retina berisiko pada proses persalinan normal? Tidak. Jadi tidak terkait langsung, sehingga memang lebih bagus dilakukan pencegahan walaupun tidak hamil, apalagi hamil. Pencegahan dengan cara laser itu penting. Walaupun sebenarnya tidak mutlak harus sesar. Misalnya kita tidak sempat melakukan operasi laser, oh ini harus sesar, itu tidak mutlak. Itu banyak pertimbangan lain, terutama pertimbangan dari dokter sejawat objinnya. Oke. Benar. Berarti untuk pencegahannya sendiri itu tadi seperti apa dok ya untuk ibu hamil yang miopia tinggi itu tadi? Periksa lebih dini lebih bagus. Lebih bagus. Ya, jadi kalau siapapun yang punya min tinggi di atas 3, apalagi di atas 6, batasnya 6, itu harus diperiksa kondisi retinanya. Gitu. Oke, sangat menjawab sekali dok. Luar biasa nih. Oke, nah ini untuk sesi yang terakhir nih dok. Mungkin boleh disampaikan pesan-pesan nih untuk penonton setia Klinik Mata Jombang terkait apa ya yang kita bahas pada hari ini ya, tentang miopia dan persalinan gitu kan, yang ada sangkutannya. Mungkin dari dokter sudah dulu mungkin boleh disampaikan dok pesan-kesannya. Pesan-kesannya ya. Untuk nomor pertama ya pesan ya, berarti untuk setiap kasus ibu hamil dengan gangguan penglihatan itu suatu hal yang dinamis ya. Ini tadi memang kita belum sampai membahas yang medis ya dokter ya. Jadi selain miopia dari sisi visus, kita juga pasti akan mengikuti perkembangan kehamilannya. Pada kasus-kasus yang memang kita rawat dengan baik sejak awal, dengan konsultasi yang sejak dini, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari kondisi kesehatan sejak awal. Jadi itu yang menentukan ya pesan saya. Terus kesannya mudah-mudahan podcast ini semakin lama semakin maju, bisa memberikan informasi, edukasi yang sangat bermanfaat, yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Oke, terima kasih dokter Juda. Luar biasa. Oke, kalau dari dokter Iqbal nih mungkin ada yang disampaikan dok. Terima kasih. Jadi masalah mata minus ya, mata minus tinggi tidak murni penglihatan, tidak murni akan mengganggu penglihatan, tapi memang ada implikasi lain. Jadi itu harus diperhatikan. Di situ pentingnya diperiksa atau periksa kepada dokter mata untuk mengetahui apakah ada komplikasi lain dari mata minnya. Di antaranya yang sudah kita bahas yaitu kondisi degenerasi retina yang berisiko terjadi ablasio. Tetapi ada kondisi lain, misalnya glaukoma, itu juga bisa terkait oleh mata min. Atau kalau mata min tinggi, itu bisa terjadi amblyopia atau mata malas. Oke, luar biasa nih ya dokter, untuk ilmu-ilmu yang udah disampaikan barusan ya, sangat-sangat edukatif dan bermanfaat untuk penonton yang ada di YouTube kita ya, Klinik Mata Jombang. Nah, ini selanjutnya nih, mungkin dari dokter Juda sama dokter Iqbal gitu ya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu dari dokter Juda dulu deh ke dokter mata mungkin ke dokter Iqbal? Ya sebenarnya bukan pertanyaan ini, ya, lebih baik kita diskusi ya, bener, sharing gitu ya. Jadi kita sharing, betul. Jadi pada kasus yang kita sering jumpai kan memang tren sekarang memang sudah menunjukkan peningkatan ya, terutama di kehamilan dengan risiko tinggi. Sekarang kita jumpai backgroundnya banyak yang hamil dengan usia yang lanjut atau dengan hamil dengan lifestyle yang tidak baik, tidak sehat ya, contohnya karena diet yang berubah, sering banyak makan junk food, sehingga akhirnya kasus preeklamsi dan diabetes pada kehamilan itu tinggi. Nah itu juga sering jadi kekhawatiran pada ibu hamil dan juga kita menanganinya juga. Nah kita juga akan melakukan konsultasi nih dokter sejawat spesialis mata. Nah, untuk hasilnya kira-kira bagaimana dokter untuk kedua kasus seperti itu nanti tata laksana di bidangnya? Terima kasih atas warning ya.
Jadi ada dua hal yang sering kita jumpai pada orang hamil ya. Jadi kasus memang preeklamsi dan diabetes. Diabetes bisa terkait kehamilannya maupun diabetes yang sudah dibawa sebelumnya. Pada kasus preeklamsi paling sering terjadi serous detachment. Jadi retinanya lepas karena ada cairan yang menimbun di dua retina, di belakang retina. Atau bisa juga langsung edema makula juga. Sedangkan pada kasus diabetes bisa paling sering terjadi edema makula atau diabetic macular edema. Gitu. Memang itu kondisional ya. Jadi misalnya pada kasus diabetes itu kan pada saat hamil kan bisa memberat. Dan komplikasi ini termasuk yang memperberat kondisinya. Dari bidang mata, misalnya pada preeklamsi ya, karena memang penyebabnya preeklamsi ya, penanganan utamanya ya dari bidang objin untuk memperingan gejala preeklamsinya. Dan dari segi mata karena isinya cairan, jadi cairan yang tertimbun di belakang retina, sementara cairan itu punya gaya berat, maka kita anjurkan pasiennya itu posisi tidurnya jangan telentang, tapi setengah duduk, supaya cairannya itu posisinya di bawah. Sementara pusat sentra penglihatan kita itu kan posisi belakang ya. Nah, dengan dia posisi di bawah, cairannya akan timbun di bawah sehingga gangguan penglihatannya tidak melibatkan penglihatan sentral, itu aja. Di samping juga ada mungkin diberikan tetes mata non steroid. Sementara itu aja ya. Karena penanganan utama dari bidang uji. Sedangkan kalau pada diabetic macular edema atau edem karena diabetik itu ada dua penanganan, bisa injeksi anti VEGF atau laser. Tetapi injeksi ini masih kontraindikasi untuk kondisi hamil, jadi injeksinya ditunggu setelah lahir. Tapi kalau indikasi laser bisa saat itu kalau memang terindikasi. Oke. Kalau itu memang udah terindikasi dan memang perlu ya dok ya, langsung dilakukan. Cuma kalau yang injeksi tadi tunggu lahir dulu berarti. Yeah. Oh oke seperti itu. Geng. Berarti kalau dari dokter Jin sendiri nih, gimana dok solusinya dok? Pendapat jenengan. Ini ilmunya dari Dr. Iqbal luar biasa ya. Ini terus terang ya saya baru bisa dapat pencerahan juga di sini. Oke. Jadi memang sangat penting karena kasus-kasus pada penurunan visus, karena kita membahas kesehatan penglihatan kita ya, visus hari ini salah satu selain myopia adalah preeklamsia ini dan diabetes. Makanya dengan adanya jawaban konsultasi seperti ini kita akan semakin holistik dalam menangani pasien. Dan tentunya pada akhir nanti pada pasien, jika contoh pada preeklamsi kita akan melakukan juga kerjasama untuk penanganan tensinya dengan dokter penyakit dalam maupun jantung apabila diperlukan. Kalau diabetes pada kehamilan kita juga akan konsultasi dengan dokter penyakit dalam supaya membantu kita juga untuk meregulasi penyakit ini jangan sampai tambah progresif. Nah, untuk persalinannya tentu nanti kasus per kasus akan berbeda. Kita akan melihat indikasinya masing-masing seperti apa. Kalau dia memenuhi indikasi medis, memang skornya memang untuk tindakan, ya kita akan persiapan dengan tindakan seperti itu. Apabila nanti penyakitnya tertangani dari preeklamsinya, dari diabetesnya baik, kita mungkin masih bisa untuk persalinan spontan. Memang masih ada tempatnya seperti itu. Oke. Berarti masih ada kesempatan untuk itu tadi masih ya dok ya. Kesempatan pada yang terregulasi dengan baik. Oke, baik untuk sahabat KMJ. Bisa kita simpulkan pada podcast kita kali ini gitu kan, bahwasanya miopia tinggi atau minus tinggi itu bukan penghalang untuk kita melakukan persalinan yang normal pada kasus ibu yang hamil ya.
kalau emang itu dalam kondisi mata yang baik, bener ya dok ya, dan sudah diperiksa oleh dokter mata, bener ya. Oke, ini kita bisa simpulkan untuk ilmu yang disampaikan sama dokter Zuda dan dokter Iqbal. Nah, ini saya ucapkan terima kasih udah berkenan hadir di acara podcast Mata Dok Klinik Mata Jombang. Jangan kapok ya, mungkin kita nanti akan undang lagi gitu kan, untuk berbagi ilmu-ilmu yang mungkin banyak pasien atau masyarakat di luar sana belum paham gitu kan. Saya Andi pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.